Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ilmu Amsal Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Amsal. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, misal dan masil serupa dengan syabah, syibih, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dan misil dan masal, yang berarti serupa atau sama. Namun dapat juga diartikan sebagai contoh teladan, peribahasa atau cerita perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Menurut ulama tafsir, amsal adalah penampakan yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majas mursal. Yang kedua adalah rukun-rukun amsal Al-Quran. Yang pertama ada wajah syabah, yang kedua ada tasbih, yang ketiga ada musyabah, yang terakhir ada musyabah bih. Macam-macam amsal. Yang pertama adalah amsal musarrohah, adalah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafadz masal. Contohnya firman Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Yang kedua, amsal kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafadz tamsil, tapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan sapi betina yang tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ketiga, amsal mursalah adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafadz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya adalah macam-macam sigot amsal Al-Quran. Yang pertama, sigot tasbih asyari atau tasbih yang jelas, yaitu bentuk perumpamaan yang jelas di mana di dalamnya terungkap kata-kata masal atau perumpamaan. Contohnya Quran surat Yunus ayat 24. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Yang kedua adalah sigot tasbih ad-dimni atau tasbih yang terselubung, yaitu bentuk perumpamaan yang tersembunyi. Di dalam perumpamaan itu tidak terdapat kata al-amsal, tetapi perumpamaan itu diketahui dari segi artinya. Contohnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ketiga adalah sigot majas mursal, yaitu sigot dengan bentuk perumpamannya bebas dan tidak terikat dengan asal ceritanya. Contohnya Quran surat Al-Hajj ayat 73.
Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat-lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amatlah lemah yang menyembah dan amat lemahlah pula yang disembah. Yang keempat adalah sigot majas murakab, yaitu sigot dengan bentuk perumpamaan ganda yang segi persamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan. Contohnya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kelima adalah sigot isti'arah dengan bentuk perumpamaan sampiran. Bentuk ini hampir sama dengan majas murakab karena memang merupakan asalnya. Contohnya Quran surat Yunus ayat 24. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan ada yang dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Kami jadikan laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang berpikir. Saya akan menjelaskan hikmah Amsal Al-Quran. 1. Melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat diterima oleh panca indera, lalu mudah diterima oleh akal. Lantaran makna-makna yang dapat dipahamkan dengan akal tidaklah tetap di dalam ingatan, terkecuali apabila dituangkan dalam bentuk yang dapat dirasakan yang dekat kepada paham. 2. Mengungkapkan hakikat-hakikat yang mengemukakan sesuatu yang jauh dari pemikiran, seperti mengemukakan sesuatu yang dekat kepada pikiran. 3. Mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. 4. Mendorong orang yang diberi amsal untuk berbuat sesuai dengan isi amsal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. 5. Amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Pandangan para ulama tentang Amsal Al-Quran. Pandangan yang pertama, menurut Al-Zamakhsyari, mengisyaratkan setidaknya ada dua makna dari kata masal tersebut, yaitu yang pertama, masal pada dasarnya dapat berarti al-mithal dan al-nadhir, yang berarti serupa atau sebanding. Yang kedua, masal termasuk isti'arah, yakni kata pinjaman yang berguna untuk menunjuk kepada keadaan sesuatu, sifat, dan kisah, jika ketiganya dianggap penting dan mempunyai keanehan. Pandangan yang kedua, menurut Ibnu Al-Hashim, amsal adalah menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua yang mengikat atas yang lainnya, dan menganggap yang satu sebagai yang lain. Pandangan yang ketiga, Al-Suyuti mendefinisikan amsal adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang sama dengan yang nampak, yang gaib dengan yang hadir. Pandangan yang keempat, Mana Al-Khatan, mengatakan amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk yang menarik dan padat, serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa
tasbih maupun dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.